di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan membahas ya tentang beberapa tokoh yang mungkin akan disebut dalam perspektif sejarah, karena ternyata memang banyak ya, penguasa itu banyak ada ya, suka juga melakukan keputusan-keputusan politik yang tidak tepat ya. Kalau kita perhatikan ucapan Anies Baswedan di sidang Mahkamah Konstitusi yang pertama, saya kira itu pidato yang sangat historis ya, karena dia mengetuk hakim dan mengetuk kita semua bagaimana kita sekarang berada di simpang jalan yang krusial dan kita harus memilih jalan, apakah mengoreksi keputusan-keputusan yang tidak tepat atau kita kembali ke era pra-reformasi. Dan itu tergantung kepada kita semua. Menurut Anies Baswedan, kalau belajar dari sejarah itu ada, tidak semua keputusan politik itu yang tepat ya, tanpa dia harus merinci. Sekarang tugasnya merinci ya. Kita lihat banyak keputusan-keputusan pemimpin penguasa di masa lalu itu istilah Anies tidak tepat ya, dan kemudian membuat rakyat menderita. Contoh ya, di masa Soekarno itu orang bisa antri beras ya, di akhir kekuasaan Soekarno karena politik Soekarno yang ugal-ugalan, melakukan satu persekutuan ya dengan komunis sehingga membentuk kabinet kaki tiga dan mengusung konsep Nasakom, nasionalisme agama komunis, dan didukung oleh partai, aliran partai yang berbeda di situ. Saat itu partainya Soekarno yaitu Partai Nasional Indonesia PNI yang haluannya nasionalisme sekuler, kira-kira begitu secara sederhana. Terus di situ ada bergabung Partai Nahdlatul Ulama yang Islam dan bergabung dengan Partai Komunis menjadi kabinet berkaki tiga, dan jargonnya adalah Nasakom, jiwaku, nasionalisme, agama, dan komunis. Dan itu kemudian berakhir ya di lubang buaya, pemberontakan PKI. Dan kemudian kita tahu akibat dari keputusan politik yang tidak tepat di zaman Soekarno itu, 3 juta orang mati ya setelah
sebelum dan pasca G30S ya, pemberontakan dari dari Partai Komunis Indonesia dengan melakukan satu keputusan yang sangat ekstrim, menculik para jenderal TNI sebagai lawan-lawan politik yang harus disingkirkan untuk mencapai tujuan menjadikan Indonesia menjadi negara komunis ya. Ini karena keputusan politik yang tidak tepat ya, baik dari Soekarno maupun dari DN Aidit sebagai ketua CCPKI itu. Terus ada lagi keputusan yang tidak tepat ya di zaman Pak Harto. Misalnya melarang 3.000 tokoh-tokoh Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang dibubarkan atau membubarkan diri di zaman Soekarno karena dikati ultimatum harus bubar pada tanggal 17 Agustus 1960. Kalau tidak dinyatakan sebagai partai terlarang ya, oleh pemerintah. Dan setelah menjadi partai terlarang dan kemudian tetap tidak bisa direhabilitasi di zaman Orde Baru, tapi Soeharto yang penguasa Orde Baru itu melakukan keputusan politik yang tidak tepat dengan melarang 3.000 tokoh-tokoh dari organisasi partai Islam terbesar di Indonesia pasca kemerdekaan yang Masyumi, yaitu 3.000 orang mantan pimpinan atau anggota dari Masyumi tidak boleh ikut pemilihan umum, tidak boleh ikut election. Jadi sudah ada di awal Orde Baru satu semangat anti demokrasi karena tidak ada kebebasan berpendapat atau adanya intimidasi, larangan untuk ikut election dari tokoh-tokoh Masyumi. Nah, coba, itu keputusan yang tidak tepat ya. Di samping keputusan tidak tepat lagi adalah Soeharto melakukan tahanan rumah ya, hampir 4 tahun terhadap Bung Karno dan tidak diperlukan secara semestinya dengan perawatan yang premium atau yang ekstra bagi penyakit Soekarno sampai Soekarno itu wafat ya di Waalaikumsalam di Wisma Yasu. Jadi banyak ya keputusan-keputusan yang tidak tepat yang mengorbankan rakyat, seperti pemberontakan PKI itu 3 juta orang mati dari kedua belah pihak menurut Sarwo Edi ya. Tapi kalau menurut Buya Hamka di tafsirnya Al-Azhar, orang yang mati itu setidak-tidaknya dalam perang saudara karena perbedaan paham politik itu setidak-tidaknya 500.000 paling kurang menurut Buya Hamka. Jadi range-nya antara 500.000 hingga 3 juta orang mati karena politik. Kemudian keputusan politik yang tidak tepat lagi, Soeharto membuka kamp konsentrasi di Pulau Buru dan mengirim 10.000 orang yang diduga terlibat Partai Komunis di Indonesia dimasukkan ke Pulau Buru ya, dan tanpa diadili sampai karena alasan tertentu nanti beberapa tahun kemudian mereka dibebaskan, orang-orang yang simpatisan dan tokoh-tokoh Partai Komunis itu dibebaskan karena tekanan internasional. Jadi penguasa tidak selalu melakukan keputusan yang tepat ya. Kemudian Endro Priyono yang sekarang masih hidup itu juga melakukan keputusan tidak tepat ya, dengan menyerbu ya dalam peristiwa peristiwa Lampung ya, di Talang Sari itu tahun berapa sih itu? Tahun 79 apa 89 itu. Dan mati menurut majalah Tempo itu sekitar 235 orang mati ya. Karena desa itu di Lampung itu diserbu bukan hanya dari darat tapi dari pakai helikopter dilempari bom napalm yang membakar desa itu. Dan banyak yang mati dan tidak jelas kuburnya, tapi sekitar per 200-an mati karena keputusan politik pemerintah yang tidak tepat. Jadi itu harus dikoreksi kan.
Dan kemudian keputusan yang tidak tepat lagi, pembantaian umat Islam di Tanjung Priuk masih di zaman Pak Harto tanggal 12 September 1984 hari Rabu di tengah malam itu. Dan kisahnya sudah sangat masyhur ya, tentang banyaknya anggota keluarga yang hilang sampai sekarang. Peristiwa Tanjung Priuk ini, penguasa kalau tidak dikoreksi memang cenderung abuse of power, menggunakan kekuasaannya secara salah karena dia punya kekuasaan, dia punya wewenang, dia punya dana dan dia juga punya hawa nafsu sehingga bisa melakukan orang yang dipimpinnya atau rakyat dipimpinnya semau yang dia lakukan. Di zaman Pak Jokowi ada keputusan yang tidak ada, membubarkan ormas Islam ya, dengan alasan negara tidak boleh kalah, maka dibubarkanlah ormas HTI, Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Dan 6 orang boleh dibunuh ya, di kilometer 50 dengan alasan negara tidak boleh kalah oleh orang-orang yang mengkritik penguasa. Dibunuh 6 orang itu tanpa ada kesalahan. Dan pembunuhnya ya tentu dari aparat, yaitu Polda Metro Jaya. Pembunuhan itu terjadi pada tengah malam 7 Desember 2020. Dan keputusan yang tidak tepat lagi di era Jokowi adalah membuat Habib Rizik Syihab itu tidak bisa pulang ke negerinya dan terpaksa bermukim di Mekah selama 3 tahun 7 bulan. Dan dengan bantuan kolega-koleganya sendiri mereka bisa pulang masuk ke Jakarta kembali hari Selasa atau hari Rabu tanggal 10 November 2020 ya. Dan kemudian Habib Rizik dengan segala macam cara dikriminalisasi dan kemudian dipenjara. Alat perjuangannya dibubarkan dan anggota Laskar Front Pembela Islam dibunuh 6 orang dengan ditembak dan disiksa sebelumnya, dan ditembak dengan 19 peluru yang terbagi kepada 6 anak muda di bawah 30 tahun itu. Jadi tidak semua ya keputusan itu tepat ya. Dan tentu Mahfud MD melakukan satu keputusan yang tidak tepat ketika dia dengan inisiatif yang sangat bersemangat itu kemudian membubarkan ormasnya, ormas Islam ya, dengan segala argumentasi yang dia buatnya. Tapi tentu ada rasa jumawa ya, rasa bangga bahwa dia adalah dalang pembubaran dari Front Pembela Islam, Mahfud MD. Dan kita lihat sekarang dalam konteks persidangan Mahkamah Konstitusi, Anies Baswedan mencoba men-challenge ya soal terjadinya pemilu pra pemilu yang banyak melanggar aturan ya, melanggar etika, penggunaan dana bansos yang betul-betul dikerahkan untuk memenangkan calon paslon 02 yang di situ ada anak dari presiden dan presiden mendeklar satu kekeliruan dan dia merasa dia boleh memihak dan boleh berkampanye untuk anaknya sendiri. Dan kemudian pemerintah mengerahkan TNI, Polri, ASN, aparat desa, itu semua ya, semua infrastruktur yang dipunyai oleh pemerintah itu dikerahkan ya, dengan dana yang besar, termasuk dana bansos. Katanya dana bansos yang 497 triliun itu yang dibagikan itu ke masyarakat sebelum pemilihan umum 14 Februari 2024 itu konon katanya hanya 30%, konon ya. Entah kemana lebihnya itu yang 70%. Jadi banyak keputusan-keputusan yang ini tidak bisa dibiarkan ya kalau dalam perspektif Anies Baswedan. Oleh karena itu kalau orang kemudian mengkritisi keputusan-keputusan politik pemerintah di masa dia hidup, itu bukan berarti dia melakukan satu fitnah, tetapi satu usaha untuk kembali
sama-sama menjaga Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk jangan membuat kita sama-sama tenggelam dan merugikan rakyat banyak karena ulah sekelompok elit yang coba membangun dinasti politik dan menggumpalkan kekuasaan di tangannya sendiri dan di tangan teman-temannya sendiri yang sangat terbatas, sambil mempersetankan suara-suara kritis yang membentur mereka. Dan ini harus terus ya, suara-suara moral itu terus disuarakan guna apa? Mencegah bangsa kita tidak decline, tidak jatuh dalam sejarah. Ya, Romawi yang begitu jaya itu bisa decline ya. Ada bukunya yang terkenal itu kan, karya sejarawan Inggris, siapa namanya itu, The Fall and Decline of Roman Empire. Siapa sejarawannya itu yang dia membuat buku sejarah tentang kisah jatuhnya Romawi secara perlahan-lahan dalam panggung sejarah itu, dengan karya masterpiece ya, karya besarnya. Jadi bangsa Mesir hilang, bangsa Babilonia hilang, Romawi juga kejayaan hilang, peradaban Islam itu di Eropa itu hilang selama 800 tahun di Spanyol, dan Indonesia bisa hilang kalau tidak kita jaga bersama-sama. Hilang karena biasanya karena ketamakan dari pemimpin-pemimpinnya yang mengumpulkan kekayaan hidup mewah dan mempersetankan atau menghempaskan nilai-nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai keadilan. Dan kita ingin ya, kritik-kritik dari civil society, penggiat HAM dan pejuang-pejuang demokrasi harusnya diletakkan dalam perspektif sejarah untuk merawat dan menjaga bangsa yang kita cintai bersama, supaya tetap dia memberikan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.